Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang gugus fungsi alkohol. Alkohol itu dicirikan dari ROH. R itu namanya nanti adalah alkyl. OH-nya itu adalah gugus fungsi alkohol. Jadi intinya kalau nanti kalian menemukan sebuah senyawa hidrokarbon yang belakangnya ada OH-nya, itu kemungkinan besar nanti adalah alkohol. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini untuk alkohol sendiri itu merupakan turunan dari alkana. Masih ingat? Ada dulu waktu kelas 11 kalian sudah belajar tentang alkana, alkena sama alkuna. Nah, alkana ini memiliki rumus CnH2n plus 2, itu kita sebut alkana. Nah, karena ini kita ngomongin tentang alkohol, jadi nanti salah satu dari H itu diganti dengan OH. Maka nanti menjadi CnH2n plus 1 OH. Nah, berbedanya di sini ya. Itu masuk ke dalam gugus fungsi alkohol. Jadi, kalau kalian ingat, untuk alkana sendiri itu kan belakangnya ana. Misalkan metana, ya kan, metana gitu ya. Nah, nanti pada alkohol itu belakangnya diganti anol menjadi metanol. Sampai situ paham? Oke, kalau misalkan kalian masih bingung, kita berikan rinciannya. Jadi misalkan ini adalah alkananya, lalu kita bandingkan dengan si alkohol. Yang pertama, dari segi rumusnya itu adalah CnH2n plus 2 untuk alkana. Kalau alkohol CnH2n plus 1 kita tambah OH. Kemudian diakhiri oleh ana, itu untuk alkana. Sedangkan kalau alkohol diakhiri oleh anol. Contoh, misalkan kita punya CH4. CH4 itu adalah metana. Kalau di alkohol berarti CH3OH, namanya adalah metanol. Kemudian kalau C2H6 itu adalah etanol. Sedangkan kalau C2H5OH kita sebut sebagai etanol. Yang ini salah ya, etana harusnya, etana, karena dia alkana. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama senyawa. Tata nama senyawa alkanol. Nah, tata namanya sendiri sama seperti kita saat belajar hidrokarbon, ada tata nama senyawa IUPAC. IUPAC itu yang internasional, sama ada yang namanya nanti trivial. Nah, sementara kita akan belajar dulu yang IUPAC. Untuk IUPAC sendiri, itu langkah pertama, kita cari rantai induk. Cari rantai induk. Gimana caranya? Kira-kira masih ingat? Nah, untuk mencari rantai induk itu cari terpanjang, rantai yang terpanjangnya yang melalui gugus OH-nya. Jadi jangan sampai kalian ambil yang terpanjang tapi dia itu tidak melewati gugus OH. Nah, itu nggak boleh. Sama aja aturannya kayak yang di hidrokarbon kemarin ya. Jadi kalau alkana nanti harus melewati apa, seperti itu. Kalau alkena, yang kalau dulu di alkena sama alkuna itu lebih ke rangkap, jadi harus melewati rangkap rantai terpanjangnya kayak gitu-gitu ya. Masih ingat ya? Oke, jadi intinya cari rantai terpanjang yang melalui gugus OH. Kemudian langkah kedua, cari rantai cabang
atau alkil. Nah, kalau rantai hidrokarbon biasa kan kita kalau alkana berarti punya rumusnya CnH2n plus 2. Nah, kalau alkil itu rumusnya CnH2n plus 1. Contoh misalkan kita punya CH4 kalau alkana gitu ya. Ini nanti rumusnya menjadi CH3, kita sebut sebagai metil. Jadi alkil nanti akhirannya il seperti itu, etil, butil dan seterusnya. Kemudian untuk langkah ketiga kita akan melakukan penomoran. Penomoran itu dilakukan yang dekat dengan gugus OH. Nah, jika posisi gugus OH sama dari kiri atau kanan, maka penomoran dekat dengan cabang. Paham ya? Jadi kalau misalkan kanan kiri sama, nanti penomorannya dekat dengan cabang. Kita kasih contoh misalkan 1 2 3 4 5, kemudian di sini ada OH, kemudian di sini ada alkil. Nah, kira-kira penomorannya dari kanan apa kiri? Jawabannya kanan ya. Di sini 1 2 3 4 5. Kenapa? Karena gugus OH-nya yang paling dekat itu dari kanan. Sedangkan contoh kedua nih, kalau misalkan 1 2 3 4 5 OH-nya di sini. Nah, kalau OH-nya di sini kan kita bisa melakukan penomoran dari kanan ataupun kiri karena masing-masing sama-sama 2 ya kan, urutan ketiga gugus OH-nya. Nah, kalau kita tambahkan C di sini, maka penomoran dari kanan karena dekat dengan cabang menjadi 1 2 3 4 5 karena ada OH sama gugus alkilnya. Karena ada gugus OH sama alkilnya. Sampai situ paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan lagi. Untuk yang cara keempat, jika cabang ada yang sama, maka diberi awalan. Ingat, misalkan kalau ada 2 cabang yang sama, kita sebut sebagai di. Nomor 3 ada 3 jadi tri, nomor 4 jadi tetra, ada 5 cabang yang sama jadi penta, ada 6 cabang yang sama jadi heksa, ada 7 cabang jadi hepta dan seterusnya. Jadi intinya kalau misalkan kalian menemukan cabang dan cabangnya itu kembar sama, dilihat jumlahnya. Kalau jumlahnya kalau jumlahnya 2 berarti kita sebut di, misalkan dimetil berarti metilnya ada 2. Kalau 3 berarti trimetil. Trimetil. Nah, sampai situ paham? Kemudian selanjutnya catatan yang kelima. Jika cabangnya berbeda, jadi ada lebih dari 1 cabang, maka urut abjad. Misalkan ada etil, isopropil, sama butil. Kira-kira yang ditaruh penamaannya di depan terlebih dahulu yang mana? Ya, abjad B ini nomor 1, kemudian ini yang nomor 2, lalu I itu nomor 3. Sampai situ paham ya? Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama
trivial. Kalau tata nama trivial itu rumusnya adalah ROH. R-nya itu adalah alkil. OH-nya itu adalah alkohol. Misalkan, tadi yang IUPAC kita belum bahas contohnya ya. Kita kasih contoh dulu untuk tata nama. Contoh. Misalkan 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Misalkan kita ada 4C, kemudian ini ada OH, kemudian di sini ada C. Nah, kalau seperti ini tadi untuk nama IUPAC, misalkan IUPAC ya. IUPAC namanya kita lihat kita mau menuliskan rantai terpanjangnya dari kanan apa kiri? Dari kanan ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti namanya adalah 2 metil C-nya ada 4 rantai terpanjangnya, berarti butanol. Sampai situ paham? Paham ya? Kemudian misalkan ini contoh yang pertama ya. Contoh kedua. Misalkan kita punya CCCOH. Kita disuruh menggunakan trivial. Maka nanti namanya menjadi, kan rumusnya adalah ROH. R-nya kan berarti ini. C-nya 3 kita sebut propana, tapi kita menggunakan karena R itu adalah alkil, berarti menjadi propil. Kemudian sisanya adalah alkohol, berarti propil alkohol. Kemudian untuk yang nomor 3, misalkan lagi di sini ada C, ada C, ada C, ada C, kemudian ini OH. Nah, ini itu merupakan R nih. Kalian harus tahu ini penamaannya apa. Kalian bisa cek di video penamaan hidrokarbon di kelas 11. Kalau yang bentuknya seperti ini, C-nya ada 4, itu kita sebut sebagai tersier. Karena C-nya 4 berarti butil, baru kita tambahkan alkohol. Sampai situ paham ya?